toko grosir perlengkapan rumah tangga di Ponorogo, Jawa Timur, ludes terbakar. Banyaknya material yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik menyebabkan api dengan melalap isi bangunan. Semua ludes terbakar, bahkan 2 unit sepeda motor hangus. Besarnya kobaran api dan banyaknya kepulan asap menyebabkan warga di sekitar lokasi diamankan karena api terus membesar dan bisa merembet ke bangunan lainnya. Kebakaran diketahui terjadi setelah salat Jumat. Berawal ada kepulan asap, anak-anak yang sedang bermain mengetahui kejadian berteriak minta tolong. Main terus lari katanya kebakaran gitu, kalau medal sampun nopo sudah terbakar. Oke, sampun terbakar. Terbakarnya dari luar apa dari dalam? Dari luar. Tumpukan apa itu? Kayaknya busa. Terus habis itu? Pun terus mriki pun ruame terus diteleponi pemadam niku wong nggih ra diganggu. 6 karyawan dan pemilik toko berhasil menyelamatkan diri saat sebelum api membesar. Api berhasil dipadamkan 3 jam berikutnya setelah 3 unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi kejadian. Namun isi bangunan ludes tak bersisa. Polisi masih melakukan penyelidikan atas penyebab kebakaran. Akibat kejadian ini pemilik merugi hingga lebih dari 3 miliar rupiah lebih. Kasus ini ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subki, iNews melaporkan. Pemirsa, massa menyerbu sejumlah restoran cepat saji yang diduga terafiliasi dengan Israel. Para pengunjung berbondong-bondong keluar dan arus lalu lintas pun menjadi macet. Ratusan orang pendukung Palestina dari Madura menggeruduk restoran cepat saji di kawasan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur. Massa meminta pengunjung gerai keluar dan meneriakkan agar gerai ditutup karena dinilai produk tersebut diduga terafiliasi dengan Israel. Melihat hal tersebut, para pengunjung pun berbondong-bondong keluar hingga membuat restoran sepi. Massa juga meminta perwakilan dari restoran menemui mereka untuk menerima tuntutan para pengunjuk rasa. Hari ini bentuk aksi konkret di mana negara kita sudah juga sama-sama komitmen bahwa memusuhi terhadap pembantaian atau agresi Zionis Israel. Maka gerai ini atau beberapa fast food ini yang kami datangi diduga berafiliasi dengan negara Zionis Israel. Itu maka kami menyampaikan untuk sebagai dukungan tutup itu sampai penyerangan atau agresi Zionis Israel kepada Palestina untuk berhenti. Akibat aksi ini, arus lalu lintas macet dan restoran pun mendapat penjagaan dari pihak kepolisian. Sejumlah minimarket di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mulai memboikot produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Pemboikotan produk dilakukan pasca Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dagang terhadap Palestina. Sejumlah minimarket di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mulai memboikot produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Hal itu terlihat dari beberapa produk di rak yang telah diberi tanda dengan tulisan barang ini tidak dijual sesuai fatwa MUI. Ada sekitar 35% produk Israel yang dijual di minimarket ini. Pihak minimarket juga menyarankan kepada para pengunjung agar membeli produk lokal demi ikut membantu meningkatkan ekonomi UMKM. Cuman memang bagi pembeli yang ingin membeli barang-barang itu nanti kita arahkan dari tim kita, dari kasir, dari sini untuk kalau bisa membeli barang-barang yang lain. Ya, kita beri label bahwa sesuai dengan fatwa MUI, barang-barang ini tidak kita jual begitu. Pemboikotan produk dilakukan pasca Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dagang terhadap Palestina. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi solidaritas digelar untuk ratusan para medis korban agresi Israel di Gaza, Palestina. Puluhan rumah sakit dan pusat kesehatan dipaksa berhenti beroperasi akibat serangan Israel. Ratusan tenaga medis Indonesia menggelar aksi solidaritas serta doa bersama untuk 200 para medis yang menjadi korban agresi Israel di Gaza, Palestina Jumat sore. Di mana salah satunya adalah dokter yang pernah menempuh sekolah kedokteran di Indonesia, Muin Al-Shurafa. Dari data yang dihimpun Mercy, sedikitnya 22 rumah sakit dan 49 pusat kesehatan dipaksa berhenti beroperasi akibat serangan Israel ke Gaza. Untuk itu para medis dan relawan Mercy mendesak pemerintah Indonesia, PBB dan organisasi kesehatan dunia melakukan diplomasi secara tegas agar Israel menghentikan agresinya terhadap Palestina. Astaga, awas! Awas! Allahu Akbar! Inilah detik-detik truk bermuatan pasir mundur karena gagal melewati tanjakan Bukit Kodok, Kecamatan Torgambah, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Oke, semuanya berlarian, bosku, menuju ke truk insiden. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian menghampiri truk yang sudah berhenti. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Sopir truk menyelamatkan diri setelah truknya berhenti di pinggir jalan. Menurut saksi mata, sopir truk sempat meminta pertolongan warga untuk mengganjal roda. Ya, pelan-pelan nanjak, ya kan. Sempat habis napas. Ganjal bang, minta tolong ganjal bang, katanya. Gak bisa nyari ganjal, udah meluncur ke bawah aja bang. Gak bisa diganjal lagi lah, meluncurnya ke bawah. Cuman ada beruntungnya juga bang, gak ada kendaraan di belakang kan gitu. Kalau sopirnya bagaimana bang? Sehat-sehat saja bang, gak ada apa-apa. Lebih lanjut, saksi menyatakan truk tersebut bergerak dari arah Kota Pinang. Warga pun meminta sopir yang membawa muatan berat untuk berhati-hati karena lokasi ini rawan kecelakaan, terutama tak kuat menanjak. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan relawan Ganjar di Yogyakarta menggeruduk kantor Satpol PP Kota Yogyakarta. Mereka memprotes pencopotan spanduk bergambar Ganjar Pranowo saat kunjungan Capres nomor 3 tersebut di Yogyakarta. Dengan menabur bunga, ratusan relawan Ganjar yang tergabung dalam Aliansi Relawan Ganjar Yogyakarta ini menggeruduk kantor Satpol PP Kota Yogyakarta. Dalam orasinya, massa memprotes pencopotan spanduk Ganjar Pranowo yang dilakukan Satpol PP bersamaan dengan kunjungan Ganjar Pranowo di Yogyakarta pada Kamis kemarin. Bahkan peristiwa pencopotan spanduk Ganjar Pranowo juga terjadi di sejumlah daerah, membuat massa aksi bertanya-tanya siapa yang menyuruh mencopot spanduk bergambar Ganjar Pranowo itu. Jakarta, kami juga mohon, entah itu Satpol PP di tingkatan kota ataupun Satpol PP di tingkatan kecamatan, kalau mau ngelepas ya lepas semuanya, gitu, sehingga tidak ada kesan tebang pilih ketika kita memasang, atau kita dilepas, yang lainnya itu baru dilepas. Gitu. Neng ketika kita tidak memasang, mereka masang, mereka tidak dilepas. Ini yang menjadi sebuah problem yang ini memang harus dikomunikasikan. Nah, maka sekali lagi kami juga mohon kepada Satpol PP untuk juga melakukan komunikasi koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Kepala Satpol PP yang menemui massa menyatakan pencopotan spanduk tidak terkait dengan kunjungan Ganjar Pranowo. Bahkan dirinya mengaku tidak mendapatkan informasi terkait kedatangan Ganjar Pranowo ke Kota Yogyakarta. Pencopotan tersebut merupakan kegiatan rutin harian berupa penertiban sesuai perda. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Waki, apakah ini kebetulan atau ada dagangannya pusat? Ya, atau tadi ditanya seperti itu. Tidak ada, kami kegiatan rutin harian. Jadi hari per hari datanya ada di kami, mana saja yang kami tertibkan. Dan kalau melihat data yang ada tadi kita sampaikan, nomor 1 pelanggaran seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Sementara itu, massa aksi berharap Satpol PP tidak tebang pilih dalam menegakkan peraturan daerah jelang pemilu 2024 mendatang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dari teman-teman.
Pemirsa, untuk menciptakan pemilu 2024 yang damai dan kondusif, aparatur sipil negara TNI dan Polri harus menjamin netralitas. Sejumlah larangan pun wajib dipatuhi untuk mencegah kesalahpahaman hingga potensi kecurangan dalam gelaran pemilu. Sebuah video yang menggambarkan sejumlah personel BRIMOB mendatangi rumah relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Menteng, Jakarta Pusat Selasa lalu viral di media sosial, di mana ada 6 anggota BRIMOB yang datang mengendarai kendaraan taktis berhenti di bahu jalan dan memasuki rumah relawan. Usai dikonfirmasi, kegiatan itu murni dalam rangka pengamanan pemilu 2024 serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun Polri akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman demi menjaga netralitas aparat selama pemilu. Di situ ada gambaran, video, namun demikian ini menjadi suatu bahan evaluasi ya. Dengan adanya masukan kami ucapkan terima kasih. Namun demikian maksud dan tujuannya adalah tadi kami sampaikan dalam patroli-patroli ini khususnya di wilayah DKI Jakarta dan juga aglomerasinya yang di bawah Polda Metro Jaya ini dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelumnya, dugaan kecurangan dan ketidaknetralan aparat jelang pemilu mencuat ke publik. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menerima laporan dugaan kecurangan pemilu di 5 provinsi, yakni di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Bentuk kecurangan yang terjadi di antaranya penurunan dan pemasangan baliho pasangan capres tertentu oleh oknum aparat, hingga sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol. Kemudian laporan soal aktivis dan warga sipil yang diduga diintimidasi saat menyampaikan pendapat. Kedepan, ASN, TNI, dan Polri diharapkan mampu menjaga netralitas sepanjang gelaran pemilu. Bahkan mereka dilarang menghadiri kegiatan kampanye kecuali bertugas menjaga keamanan. Mereka juga dilarang memasang atribut parpol atau capres-cawapres hingga berfoto bersama peserta pemilu. Dan yang terpenting, seluruh peserta pemilu diharapkan mampu bertarung jujur dan sesuai aturan tanpa menghalalkan segala cara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud tengah menyiapkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan pemilu. Pihaknya juga telah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang dilaporkan ke kepolisian. Calon Presiden Ganjar Pranowo tengah menyiapkan bukti-bukti terkait adanya kecurangan pemilu. Saat ini, tim tersebut sedang bekerja dan menyiapkan bukti-bukti. Selain itu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga tengah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang dilaporkan ke polisi. Pernyataan Aiman Wicaksono yang justru demi menegakkan keadilan dan kejujuran menolak segala bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 justru dilaporkan segelintir pihak. Ya, timnya sedang bekerja, tapi kita serahkan pada penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan semuanya akan bisa melaksanakan, dan saya percaya institusi ini pasti semua akan bekerja penuh dengan integritas. Ya, kita siapkan tim hukum untuk bisa mendampingi. Tapi lagi-lagi kami sangat percaya semua akan bekerja secara profesional. Saya sampaikan seluruh data dan fakta mesti betul-betul ditunjukkan biar nanti tidak menjadi fitnah juga. Ganjar menegaskan, nantinya juga akan ada semacam satgas yang khusus mengurusi persoalan hukum dan kecurangan pemilu. Selain itu, Ganjar juga menegaskan saat ini dirinya masih percaya aparat bisa netral. Apalagi, petinggi Polri maupun TNI terus menggaungkan aparat harus bersikap netral. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Cokro melaporkan. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud siap pasang badan memberikan pendampingan hukum atas pelaporan terhadap Aiman Wicaksono. Menurut tim hukum TPN Ganjar Mahfud, pernyataan Aiman masih dalam koridor kebebasan berpendapat.
Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud merespon pelaporan terhadap Jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang disebut menuding oknum Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Menurut tim hukum TPN Ganjar Mahfud, proses hukum yang dilayangkan kepada Aiman memprihatinkan. Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ifdal Kasim, menganggap pernyataan Aiman masih dalam koridor menyampaikan kebebasan berpendapat. Ifdal menyebut Aiman yang dikenal sebagai seorang jurnalis tentu sudah memahami batasan informasi yang perlu diberikan atau tidak. Maka sebetulnya apa yang dikatakan oleh saudara Aiman ini masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi itu, karena dia tidak bersifat ada kabar bohong di dalamnya, kemudian ada menyerang seseorang, tapi justru berisi satu ajakan untuk mengoreksi dan kemudian juga respect kepada Kapolri untuk bertindak netral. Nah itu mengapa kami menyampaikan kesimpulan kami bahwa pernyataan itu masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud memastikan bahwa timnya akan hadir memberikan pendampingan hukum terhadap Aiman Wicaksono atas proses yang tengah berjalan. Bahwa kami dari TPN bidang hukum tentu menyampaikan bahwa terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kami mau menyampaikan bahwa kami akan hadir, kami akan mendampingi, dan segala proses hukum yang ada ini maupun proses yang adanya di proses hukum pemilu, kami ingin menegaskan bahwa kami mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi dan ikut melaksanakan tugas kami. Itu yang pertama. Sebelumnya, Aiman dilaporkan oleh sejumlah aliansi masyarakat sipil karena pernyataan yang disebut menuding oknum Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Ada 6 laporan yang dilayangkan kepada Aiman di Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Dari Jakarta, Cisela Nur Rahma, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang mendoakan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD dalam sholawat kebangsaan di alun-alun Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Sholawat digelar guna menjemput ganjaran dan juga keberkahan untuk bangsa Indonesia. Ribuan orang larut dalam lantunan sholawat kebangsaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Ali Sodikin atau yang dikenal Gus Ali Gondrong, pendiri Mafia Sholawat. Digelar di alun-alun Besuki, Situbondo, sholawat digelar untuk menjemput ganjaran dan keberkahan dari Sang Maha Kuasa. Tapi bagi saya Indonesia butuh yang gabungan antara nasionalis dan religius, yaitu Ganjar Mahfud MD. Insya Allah sangat tepat untuk bisa ke depan. Hal ini adalah acara dari teman-teman Kiai Muda Jawa Timur, tentunya untuk mengajak kita menjadi pemilih yang cerdas, yang mana yang harus kita pilih adalah tentunya pasangan Ganjar dan Mahfud MD untuk Indonesia lebih maju. Tim Mafia Sholawat dan Sholawat Kebangsaan akan mengunjungi kota lain untuk menebarkan semangat persatuan dan kesatuan demi NKRI. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Calon presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan puluhan ulama dan kiai se-Jawa Barat dalam rangkaian kunjungannya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar membahas pembentukan undang-undang pesantren dan kesejahteraan guru agama. Calon presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan ulama, kiai hingga pimpinan pondok pesantren se-Jawa Barat. Silaturahmi digelar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Desa Negeri Kaler, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat siang.
Dalam silaturahmi, Ganjar menegaskan komitmennya untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar hingga anggaran untuk seluruh pondok pesantren di Indonesia. Sebenarnya hanya cukup dilaksanakan karena undang-undang sudah ada, maka tugasnya adalah peraturan pelaksanaan atau turunan dari undang-undang itu. Dan itulah yang kemudian akan bisa meyakinkan pada seluruh pengasuh pondok pesantren, para santri, sehingga itu kiai gitu ya, untuk meyakinkan bahwa itu terjadi. Itu sederhana kalau sudah ada undang-undang. Dalam pertemuan itu, Ganjar disambut antusias dan meriah oleh ribuan santri pondok pesantren Al-Muhajirin. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, para ulama dan kiai jaringan Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia menaruh harapan kepada pasangan Ganjar Mahfud untuk melakukan pemberdayaan pada pondok-pondok pesantren. Relawan Ganjar Mahfud juga terus memperkenalkan Capres-Cawapres nomor urut 3 kepada masyarakat lewat beragam kegiatan positif. Sejumlah ulama dan kiai pimpinan pondok pesantren di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat sepakat mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Kesepakatan para ulama jaringan Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia itu diambil usai kegiatan halaqah kebangsaan di Pondok Pesantren Al-Kamilah, Desa Mekarsari, Selawi. Para ulama dan kiai menaruh harapan pada Ganjar Mahfud untuk bisa memimpin Indonesia dan melakukan pemberdayaan pada pondok-pondok pesantren di pelosok daerah. Dukungan kepada Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 juga datang dari Pergerakan Dai Muda Banten atau Kader Dai Muda Banten KDMT. Dalam deklarasinya di Serang, Banten, KDMT menyatakan siap mengkonsolidasikan pemenangan pasangan Ganjar Mahfud di kalangan anak-anak muda. Sementara itu, para pendukung Ganjar Pranowo Ganjar Millennial Center memberikan edukasi kepada generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kegiatan itu dibarengi dengan penanaman pohon di hulu Sungai Karangmungu, Samarinda, Kalimantan Timur yang diikuti ratusan anak muda dari berbagai wilayah. Relawan Ganjar Pranowo dari kalangan buruh Ganjaran Buruh Berjuang mengadakan bazar sembako murah atau warung Ganjaran di Pekalongan, Jawa Tengah. Kehadiran warung Ganjaran di acara GBB Goes to Pabrik merupakan upaya untuk menjaga ketahanan pangan dan menyerap aspirasi kaum buruh. Pendukung Ganjar Pranowo relawan Mak Ganjar menebarkan inspirasi sehat kepada warga lanjut usia lewat senam bersama di Kabupaten Serang, Banten. Kegiatan senam bagi kebugaran tubuh lansia memiliki beragam manfaat, di antaranya mengontrol kadar gula darah hingga membangun kekuatan otot dan tulang. Tidak hanya di Banten, kegiatan olahraga juga diadakan pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD di Karawang, Jawa Barat. Relawan Kajol Indonesia Dukung Ganjar menggelar kejuaraan badminton bareng driver ojol sekaligus sebagai ajang silaturahmi. Pemirsa, salah satu pameran seni yang ditunggu-tunggu, Art Jakarta 2023, kembali digelar di Jakarta, memberikan eksperimen dan standar baru bagi para penikmat seni. Ya, pemirsa, pameran seni Art Jakarta 2023 J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat menghadirkan ragam karya seni dari para seniman lokal dan juga internasional. Pameran ini berlangsung hingga tanggal 19 November 2023, menampilkan 40 galeri seni dari Indonesia dan juga 28 galeri seni dari berbagai negara. Banyak pengunjung yang hadir termasuk dari kalangan muda, salah satunya Alam Ganjar, influencer dan juga putra dari Capres 2024 Ganjar Pranowo. Kedatangan anak muda menunjukkan tingginya minat anak muda pada seni kontemporer.
Dan ini kan belum start untuk publik, tapi ternyata antusiasmenya itu setinggi itu. Yang mana aku juga cukup terkejut ya. Ternyata pagelaran seni rupa seperti ini tuh ternyata juga antusiasnya sangat tinggi, orang-orang yang interest juga sangat banyak, dan transaksinya juga gede gitu. Jadi aku tadi lihat banyak banget teman-teman yang emang datang ke sini tuh nggak cuma buat nonton, tapi ternyata emang buat sebagai konsumsi. Salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi terus berupaya mengembangkan teknologi fasilitas pencampuran batu bara atau coal blending facility di beberapa wilayah di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk peningkatan pasokan pembangkit listrik tenaga uap di wilayah Jawa 7. PT PLN EPI atau PLN Energi Primer Indonesia melakukan langkah cepat untuk mencegah menurunnya cadangan batu bara, terutama di wilayah Jawa 7 dengan pengembangan coal blending facility. Sebagai antisipasi, PT PLN EPI menunjuk PLN BBN untuk memasok batu bara ke IPP PLTU Jawa 7 yang sesuai dengan spesifikasi PLTU Jawa 7. Kajian pengembangan coal blending facility ini dilakukan mengingat pasokan batu bara IPP PLTU Jawa 7 sangat terbatas, sehingga harus mengkonsumsi batu bara yang belum sesuai dengan spesifikasi. Saat ini kan source untuk batu bara yang high kalori ini kan memang sangat sedikit ya, dengan kalori 4.800 sampai dengan 5.000 ini cukup sulit didapatkan. Dengan adanya coal blending facility ini memberikan dampak yang cukup signifikan, di mana kami melakukan mixing antara kalori batu bara dengan yang bisa dikatakan low range dengan 3.800 dengan kalori yang high range dengan 5.800, dan ternyata itu berhasil. Hasilnya sangat bagus dan sesuai dengan ekspektasi daripada pembangkit. Di sisi lain, harganya pun jauh lebih murah. Program Coal Blending Facility merupakan kerjasama antara PLN BBN dengan PT Krakatau Bandar Samudra di Cilegon. Diharapkan mampu menjadi alternatif pasokan batu bara pada saat kekurangan pasokan batu bara yang sesuai dengan spesifikasi optimum yang dibutuhkan PLTU. Dari Jakarta, Naomi Irene, Novan iNews melaporkan. Karnaval budaya dan lomba tradisional meriahkan hari ulang tahun ke-77 Kabupaten Muara Enim. Kegiatan itu disambut warga dan juga semua pihak. Ratusan siswa sekolah mulai dari tingkat dasar hingga atas bersiap mengikuti karnaval budaya. Mengenakan riasan dan pakaian unik dan menarik, para siswa ini antusias mengikuti karnaval budaya. Mereka akan melakukan pawai karnaval budaya mulai dari kantor bupati hingga kantor pos Muara Enim. Selain karnaval budaya, ada juga lomba permainan tradisional, festival kuliner dan musik, perlombaan yang dilaksanakan beberapa OPD, dan kegiatan sosial lainnya. Tentu saja, kegiatan ini disambut masyarakat yang memadati lapangan Merdeka untuk menyaksikan rangkaian kegiatan. Kemarin kita HUT di lapangan ya tanggal 15, jadi full sampai tanggal 23. Nanti diakhiri dengan adanya Pak Kanseto kesini ya tentang masalah anak ya. Selain bisa memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan saling menghargai di kalangan generasi muda, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan secara rutin. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Sematania dan rekan saya Camar Henda, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikut ya pemirsa, yang mana tim gabungan berusaha mengevakuasi bangkai pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di wilayah Pegunungan Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Namun mereka kesulitan karena selain lokasi jatuhnya pesawat sangat berat dan terjal, jumlah personil yang terlibat juga kurang banyak. Tim gabungan kesulitan untuk memindahkan bangkai pesawat TNI AU yang jatuh di Gunung Kundi di Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang.
Ada ratusan lebih petugas gabungan dari unsur TNI AU, relawan, warga Tengger berupaya menarik pesawat dengan alat seadanya. Namun karena medan cukup berat dan tekstur tanah yang gembur membuat mereka gagal mengevakuasi bangkai pesawat. Menurut salah satu relawan mengatakan, sebenarnya ada salah satu cara agar pesawat bisa dievakuasi, yakni dengan cara dipotong per bagian agar mudah dievakuasi. Akhirnya kita tarik cuma bergeser sedikit. Itu medannya tebing. Posisi pesawatnya pas di rumah ini. Oh gitu. Mancepnya ngangkat pakai garmantel. Digol pakai kayu, angkat orang. Itu mungkin dipotong. Oh, dipotong. Rencananya evakuasi bangkai pesawat jatuh ini akan terus dilakukan dan petugas akan menambah personil lagi agar bangkai pesawat dapat dipindahkan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 prajurit yang gugur korban pesawat jatuh di Pasuruan disemayamkan dan dilepas secara militer. Keempatnya mendapatkan kenaikan pangkat sebagai bentuk penghormatan dari negara. Beginilah pelepasan 4 jenazah korban pesawat jatuh di Pasuruan, Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsdia TNI A. Gustav Broekman. Keluarga dan kerabat korban berduka melihat peti jenazah saat dilakukan upacara pelepasan di Skadron 21 Abdul Rahman Soleh. Empat prajurit TNI AU yang gugur mendapatkan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghormatan dari negara. Untuk Kolonel Penerbang Subhan, naik pangkat menjadi Marsma Anumerta Subhan. Untuk Kolonel Widiono, naik pangkat menjadi Marsma Anumerta Widiono. Mayor Penerbang Yuda Aseta menjadi Letnan Kolonel Anumerta Yuda Aseta, dan Letnan Kolonel Sandra Gunawan menjadi Kolonel Anumerta Sandra Gunawan. Kenaikan pangkat luar biasa untuk para penerbang yang gugur telah disetujui, dan saat ini mereka sudah mengganti pangkat menjadi pangkat setingkat lebih tinggi. Usai dilakukan pelepasan, 3 orang prajurit gugur korban laka pesawat TNI AU Super Tucano ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Suropati, Malang pada Jumat siang. Para korban adalah Kolonel Anumerta Sandra Gunawan, Marsma Anumerta Widiono, dan Marsma Anumerta Subhan. Sementara Letkol Anumerta Yuda Seta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Pemakaman dilakukan dengan cara militer dengan Inspektur Upacara Pangkopsud II Marsekal Muda TNI Budi Ahmadi dan dihadiri Wakasau Marsekal Madya TNI Agustinus Gustav Broekman. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, program Uang Kaget Lagi MNC TV kembali membawa berkah bagi masyarakat Indonesia. Di Wonosobo, Jawa Tengah, keluarga Wahidi tidak menyangka menjadi salah seorang yang menerima bantuan dari program ini. Wahidi dan istrinya Rentes, warga dusun Kalitulang, Desa Gondang, Kecamatan Watu Malang, Wonosobo, berbahagia mendapatkan berkah dari program Uang Kaget Lagi MNC TV. Diwakili oleh istrinya Rentes, Wahidi berhak membelanjakan uang sebesar 15 juta rupiah selama 30 menit. Hadir sebagai bintang tamu dalam episode kali ini adalah Ketua DPP Partai Perindo, Bidang Hankam dan Siber, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati.
Di Pasar Wonosobo, Rentes berbelanja kebutuhan harian dan sejumlah alat untuk usaha tambal ban suaminya, termasuk usaha yang akan dibukanya. Seneng, gembira, pokoknya ya luar biasa lah. Enggak menyangka kalau saya bisa dapat uang kaget kayak gitu. Rencana saya sih mau jualan itu sosis di rumah. Jadi memang luar biasa sekali, semoga bermanfaat dan juga membuat UMKM di Wonosobo turut maju dengan adanya program uang kaget ini ya. Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati yang juga caleg DPR RI dari Partai Perindo, Dapil Jawa Tengah 6 ini berharap uang kaget yang diterima keluarga Wahidi dapat bermanfaat dan bisa meringankan beban mereka selama ini. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya, MNC Group di usianya yang ke-34 terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Salah satunya adalah menanam pohon tabebuya di RPTRA Kebon Sirih, Jakarta Pusat yang menjadi rangkaian penataan lingkungan. Penataan lingkungan di kawasan Kebon Sirih menjadi kegiatan yang dilakukan MNC Group dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya yang ke-34. Salah satunya adalah kegiatan penanaman pohon tabebuya di RPTRA Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pohon ditanam langsung Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo bersama Miss Indonesia. Ya, ini merupakan satu rangkaian yang mana kita tahu bahwa kami berkontribusi dari MNC Peduli untuk acara hari ini untuk penanaman pohon tabebuya, yang mana penanaman pohon ini berguna untuk beautifikasi dan juga untuk untuk polusi, untuk supaya meredam polusi dan untuk kesejukan di daerah sini. Kegiatan hari ini sangat positif ya, bagaimana melalui apa yang kita lakukan hari ini harapannya dapat menginspirasi banyak orang lain juga untuk peduli terhadap lingkungan mereka, untuk mencintai bumi mereka dengan melakukan hal-hal kecil atau peduli terhadap lingkungan mereka. Penanaman pohon dan penataan lingkungan mendapat apresiasi masyarakat dan pihak kecamatan karena kepedulian MNC Group terhadap lingkungan. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi buat MNC Group telah peduli pada lingkungan di sekitarnya, dalam hal ini yaitu penanaman pohon di RPTRA Kebon Sirih. Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan positif dalam rangka kepedulian lingkungan telah dilakukan seperti pembuatan vertical garden, penanaman tanaman rambat, pembuatan mural dan pengecatan trotoar. Dari Jakarta, Camar Haenda Bagus Prasetya di iNews melaporkan. Anak artis Willy Dozan, Leon Dozan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan dugaan penghinaan terhadap institusi Polri. Atas perbuatannya tersebut, Leon Dozan terancam maksimal 5 tahun penjara. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Meski telah meminta maaf atas pernyataan yang menghina institusi Polri, anak artis Willy Dozan, Leon Dozan, ditetapkan menjadi tersangka. Leon Dozan ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat karena menghina Polri dan dugaan penganiayaan terhadap kekasihnya, RNA. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo mengatakan pelaku aniaya korban karena terbakar cemburu. Sementara terkait hasil tes urin, Leon Dozan negatif dari narkoba. Mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Alasan pelaku menantang institusi Polri kenapa, Pak? Ya, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Sebelumnya, video dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak aktor Willy Dozan viral di media sosial. Dalam video ini terduga pelaku menganiaya pacarnya dan menghina institusi Polri. Kekasih korban yang tak terima kemudian melaporkan perbuatan Leon Dozan ke Polda Metro Jaya 8 November lalu. Atas perbuatannya itu, Leon Dozan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mengungkap kasus narkotika laboratorium gelap narkoba atau clandestine lab di apartemen Bandara City, Tangerang, Banten. Konferensi pers pengungkapan kasus clandestine lab digelar di Bareskrim Polri Jumat siang. Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dalam konferensi pers menjelaskan pada akhir Oktober 2023, Bareskrim Polri mendapat informasi pengiriman ketamin dari Batam ke Jakarta. Setelah ditindaklanjuti bekerjasama dengan pihak Bea Cukai, tim gabungan menangkap pemilik barang. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti serbuk putih ketamin dengan total berat 2.842,21 gram dan kunci apartemen Bandara City, Tangerang, Banten. Selanjutnya, petugas mengembangkan penyelidikan ke apartemen Bandara City, Tangerang, Banten dan kembali menemukan beberapa barang bukti seperti sabu kristal, sabu cair, dan peralatan untuk memproduksi sabu. Tersangka yang sudah kami amankan nama dengan inisial XM, umur 35 tahun, warga negara China. Dia berperan yaitu memproduksi dan membuat sabu. Berikutnya yang kedua, inisial ZJ, 39 tahun, warga negara China. Ini berperan memproduksi dan membuat sabu. Selanjutnya ada 3 orang DPO yang masih kita lakukan pencarian dan pengejaran. Total barang bukti yang diamankan dalam kasus ini 20,8 kg ketamin, 20,7 kg sabu kristal, 17,7 liter sabu cair, peralatan pembuatan sabu, kendaraan bermotor, paspor, dan alat komunikasi. Adapun modus para tersangka adalah memproduksi narkotika jenis sabu untuk dipasarkan di wilayah Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pengungsi Rohingya kembali mendarat ke pesisir pantai Desa Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Berbeda dengan gelombang pengungsi sebelumnya, warga Aceh Utara kini menolak kedatangan pengungsi Rohingya. Sebanyak 240 pengungsi etnis Rohingya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan serta anak-anak kembali mendarat ke pesisir pantai Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Kamis sore. Kapal perahu yang membawa para pengungsi sempat mendekat ke pesisir pantai Kabupaten Biren, namun warga hanya memberikan mereka logistik dan mendorong mereka kembali ke laut. Warga setempat memberikan mereka berbagai kebutuhan seperti pakaian layak pakai, logistik, dan minyak mesin kapal perahu. Sejumlah warga berupaya membawa mereka kembali ke kapal untuk meneruskan perjalanan. Namun banyaknya jumlah pengungsi membuat warga kesulitan mendorong mereka kembali ke kapal. Rusdi, Panglima Laut Muara Batu mengatakan, warga mengaku telah kewalahan menampung pengungsi Rohingya karena mereka telah sering melarikan diri dari tempat penampungan sementara. Kalau jumlahnya nggak didata sama petugas, tempat didata ini masyarakat kan tidak terima. Maunya mereka kan naik ke kapal itu, balik mau kemana dia mau pergi. Tapi nggak sempat didata. Entah berapa ini semua kebetulan ini yang ditolak di kabupaten lain tadi pagi. Jadi upaya dari masyarakat ini gimana? Upaya dari masyarakat tadi udah dikasih bekal, makanan, minuman, ada kadar dari sumbangan masyarakat. Nah itu masyarakat maunya mereka pergi meninggalkan lokasi ini. Karena ini sudah menjadi sudah dibilang kewalahan, sudah banyak sekali Rohingya yang Hingga Kamis malam, ratusan pengungsi Rohingya masih bertahan di pesisir pantai Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Pihak UNHCR dan IOM juga belum bisa memastikan untuk penanganan lebih lanjut terhadap para pengungsi. Lebih dari 700 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke kamp pengungsi di Cox's Bazar dan Kutupalong, Bangladesh setelah tindakan keras yang dipimpin junta militer Myanmar pada Agustus 2017. Banyak pengungsi melarikan diri akibat kapasitas kamp pengungsi yang terlalu penuh, di samping sering terendam banjir.
Sebagian besar pengungsi yang meninggalkan kamp berusaha mencapai Malaysia melalui jalur laut. Namun banyak juga yang berakhir di Indonesia dalam perjalanannya. Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam keterangan tertulis menyatakan Indonesia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951. Oleh karena itu, Indonesia tidak mempunyai kewajiban atau kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi memberikan solusi permanen bagi para pengungsi. Dari Jakarta dan Kabupaten Aceh Utara, tim iNews melaporkan. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy pada Jumat pagi memberikan kuliah umum di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di hadapan para mahasiswa, Jeremy menjelaskan hubungan bilateral Inggris-Indonesia di berbagai bidang. Dubes Jeremy juga menyampaikan rencana kedatangan Pangeran Edward ke Indonesia. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, pada Jumat pagi mengunjungi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk memberikan kuliah umum di bidang pendidikan, politik, digitalisasi, seni budaya, dan perubahan iklim. Bertempat di Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta, Dubes Jeremy menerangkan Inggris dan Indonesia akan terus bekerja sama mengurangi pemanasan global dan emisi karbon di negara masing-masing. Kedua negara juga memiliki komitmen untuk berkolaborasi dalam mitigasi, adaptasi, serta pendanaan hijau, khususnya dalam menekan kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius sesuai kesepakatan global. UK and Indonesia cooperate across many different fronts and in many spaces on climate change. And I'm delighted that we have relationships with KLHK, with ESDN, with Bapanas, of course, and with the Ministry of Finance. And as I look at COP28, as two countries that are island archipelagic nations, very conscious of the impact of global warming on, for example, the rise in sea levels, we will be working together to secure a successful outcome from the global stocktake that will take place at COP28. This is really important. Dubes Jeremy juga menjelaskan posisi Inggris dalam situasi perang Israel-Palestina di Gaza. Inggris bekerjasama dengan beberapa negara termasuk Indonesia untuk membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina secara damai. By Hamas on Israel that killed and murdered men, women and children, including many people from the United Kingdom. And it took hostage many people, including people from the United Kingdom. And those hostages must be released now. As the United Kingdom, we are working tirelessly with our partners to improve the situation for the people of Palestine. Sementara itu, Dominic Jeremy juga memberitahukan rencana kunjungan Pangeran Edward, adik Raja Charles, pada 24 November mendatang. Kedatangan Pangeran Edward akan sangat istimewa bagi Indonesia karena berkaitan dengan pemberian penghargaan Duke of Edinburgh. Penghargaan ini akan diberikan langsung oleh Pangeran Edward kepada generasi muda emas Indonesia. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi bangkai dua pesawat Super Tucano milik TNI AU yang terjatuh di Pasuruan kemarin siang masih berlangsung. Selain itu, penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan jadi prioritas tim investigasi TNI AU. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Henda undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Proses evakuasi bangkai pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara yang terjatuh di kawasan Taman Nasional Tengger Semeru, Pasuruan masih berlangsung. Setibanya di lokasi, tim investigasi melakukan pengumpulan barang bukti untuk bahan penyelidikan, termasuk data rekaman penerbangan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara itu, mengingat sulitnya akses menuju lokasi kecelakaan, proses evakuasi bangkai pesawat akan dilakukan dengan bantuan helikopter. Saat ini tim investigasi sudah mencapai di tempat sasaran, sudah mengumpulkan data-data terkait dengan kecelakaan, mengamankan barang-barang yang merupakan alat investigasi, serta akan mengamankan flight data recorder dari pesawat. Untuk bagian pesawat belum bisa dipastikan karena tempat medannya sulit. Kemungkinan kita mungkin harus memotong pesawat dan mungkin mengangkutnya menggunakan helikopter atau menggunakan cara lain. Tapi
kemungkinan kita bisa mengangkutnya menggunakan helikopter dan itu harus dipotong supaya tidak terlalu berat dan tidak terlalu sulit. TNI AU juga meminta masyarakat untuk turut serta mendukung proses evakuasi dengan menjauhi lokasi kecelakaan, mengingat masih ada bahan peledak di dalam 2 bangkai pesawat tersebut.